Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, apa kabar hari ini? Masih sehat ya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat belajar daringnya dan terhindar dari segala penyakit. Jangan lupa, pandeminya belum selesai lah teman-teman. Jadi coronanya masih ada di luar sana. Jadi harus tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas tubuh, lalu tetap memakai masker, lalu cuci tangan setiap apapun kalian beraktivitas. Oke deh teman-teman. Nah, hari ini hari Rabu, tanggal 11. Nah, tanggal 11 November kita masih belajar di tema hewan. Tapi hewannya hewan air teman-teman, atau dunia air. Karena hari Senin kemarin Desi sudah menjelaskan hewan apa saja yang hidup di air asin ya teman-teman ya, atau di laut, bisa dibilangnya bisa di laut, dan apa saja yang hidup di sana. Nah, hari ini Desi mau menjelaskan tentang hewan yang hidup di dua tempat. Ya, atau hewan yang hidup di dua alam. Nah, maksudnya adalah hewan ini bisa hidup di dua alam, yaitu bisa hidup di air, lalu bisa hidup di darat. Nah, apa sajakah hewan-hewan itu? Oke, sebelum kita menuju penjelasannya, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar, supaya kita dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan syaitan-syaitan yang membisikkan untuk malas belajar itu hilang atau pergi. Oke, teman-teman di rumah, baiklah, kita berdoa sama-sama ya. Angkat kedua tanganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Oke. Berarti mau menerangkan dulu hewan-hewan yang hidup di dua alam, yaitu dia bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama ada, boleh semua tebak-tebakan lagi. Ada hewan kakinya dua, bunyinya wek ya bunyinya, kok atau webek bunyinya krok. Nah, apakah itu? Begitulah ya teman-teman ya. Dia biasanya suka panggil hujan. Hewan apakah itu? Tadam! Kodok atau katak ya teman-teman ya. Nah, kodok ini dia bisa hidup di dua alam. Jadi dia kalau misalnya mau hidup di air bisa, terus mau hidup di darat bisa. Pokoknya dia ini teman-teman, dia bisa bertelur. Kalau dia mau bertelur itu dia ke air dulu. Jadi telurnya itu dia taruh dulu di air. Nah, lalu ketika menetas nanti dia bisa nih main-main ke darat. Nah, kan kalau beda ya teman-teman ya sama ikan ya. Kalau ikan dia hanya hidup di air, tapi kalau ketika di darat dia nggak bisa bernafas. Lalu begitu sudah lama-lama nanti dia mati atau meninggal. Tapi kalau kodok enggak, dia punya kemampuan bisa hidup di air dan bisa di darat. Lalu selanjutnya ada hewan lagi. Hewan ini cukup berbahaya loh teman-teman ya. Kita jarang menjumpainya kalau misalnya teman-teman berkunjung ke kebun binatang, atau teman-teman bisa lihat di TV atau di sosial media, itu baru bisa. Tapi kalau kita jumpai untuk sehariannya itu jarang banget karena berbahaya banget teman-teman. Itu ada buaya. Aduh, terbalik ya tulisannya. Enggak deh, bener deh. Buaya. Nah, buaya ini dia hewan reptil ya teman-teman ya. Tapi dia berbahaya kenapa? Karena dia ini pemakan daging. Wah, dia bisa memakan hewan apapun atau bahkan manusia sekalipun. Jadi kalau buayanya besar, manusianya bisa sekali hap. Nah, kalau teman-teman punya kali di rumah atau lagi main-main ke desa di sungai, hati-hati ya teman-teman ya, karena biasanya dia ada di sana. Dia mau ke darat itu kalau dia berjemur aja. Habis itu nanti dia kalau mencari mangsanya dia bersembunyi di air. Nah, tahu kan ceritanya kancil dan buaya? Begitulah kira-kira ya teman-teman ya. Lalu ada lagi nih, kalau misalnya kita ke pantai,
tiba-tiba di pasirnya itu ada yang jalan gitu kan di pasirnya. Terus dia kadang-kadang menguburkan diri dia di pasir atau dia bersembunyi di batu-batu karang. Nah, ada kepiting. Ini enak banget kalau kita masak jadi saus padang. Nah, kepiting ini juga bisa hidup di dua alam, teman-teman. Bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Biasanya kalau di air itu dia hidupnya di perairan yang dalam. Maksudnya di dasar lautnya gitu kan. Jadi bisa dia langsung tenggelam gitu, dia nggak berenang. Tapi kalau di darat, biasanya dia jalan-jalan, teman-teman. Nah, dia jalan-jalan cari makan atau dia bertelur juga. Itulah kepiting. Nah, yang terakhir, tebak-tebakan lagi deh. Ada hewan dia punya rumah. Nah, dia punya rumah. Habis itu nih ya, kalau merasa terancam, dia nyumput di rumahnya. Hewan apakah itu? Betul sekali, kura-kura. Kura-kura ini sama kayak kepiting tadi, tapi dia bisa berenang. Nah, kalau kepiting tadi mungkin dia kalau di bawah dia langsung ke dasar laut, tapi kura-kura ini dia punya kemampuan berenang. Jadi dia berenang, dia bawa rumahnya ya teman-teman ya. Keren ya teman-teman ya kura-kura ini ya. Ada yang pelihara juga kura-kura? Ada ya, tapi harus dijaga ya teman-teman ya, jangan sampai dia mati kelaparan. Nah, kura-kura ini juga ada dua loh teman-teman. Dia biasa, kalau kura-kura itu dia ada yang di air asin, lalu ada yang di air tawar. Tuh, dan juga ada sejenisnya juga teman-teman, penyu namanya. Dia sejenis, dia mirip satu keluarga. Cuma bedanya mungkin rumahnya ya teman-teman ya, atau dia badannya ya kura-kura gitu. Oke? Nah, itulah teman-teman, hewan-hewan yang hidup di dua alam. Di laut bisa, di air bisa, di darat juga bisa. Nah, sekarang Bude sih mau nyanyi dulu deh sama teman-teman di rumah. Ikutin ya teman-teman ya. Kita mau nyanyinya karena kita tentang dunia air. Jadi nyanyinya ini tentang ikan. Siap? Nah, ini udah sih, udah ada gambarnya ikan. Oke, lagunya seperti ini. Bude sih ulang sekali. Bude dengerin Bude sih satu dulu ya. Nanti kita ulang lagi bareng-bareng di rumah. Oke? Siap? 1, 2, 3. Lihatlah, lihat kawan semua, ikanku indah aneka warna, timbul tenggelam berenang-renang, di rumah kaca akuarium namanya. Nah, sekali lagi ya, tapi teman-teman di rumah harus ikutin, oke? Kalau bisa nanti kalau mamahnya videoin, anak-anaknya sambil nyanyi lagu-lagunya. Oke, sekali lagi ya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Lihatlah, lihat kawan semua, ikanku indah aneka warna, timbul tenggelam berenang ria, di rumah kaca akuarium namanya. Yeay. Oke, kita sudah tahu nih apa saja hewan-hewan yang ada yang hidup di dua alam. Terus tadi kita sudah bernyanyi ikan. Baiklah, selanjutnya kita mau Bu Desi kasih tutorial pembelajaran hari ini. Oke, tapi teman-teman yang akan menerangkan tutorial pembelajaran hari ini bukan Bu Desi. Masih ingat nggak beberapa minggu yang lalu ada temennya Bu Desi nih yang bantuin. Ayo, siapakah dia? Ya, ada Kak Ninda dan Kak Awalia dari UIN Raden Intan Lampung. Nah, kakak-kakak semua di sana mau memberikan tutorial pembelajaran kepada teman-teman semua. Jadi, teman-teman harus perhatikan ya dan tetap semangat untuk mengerjakannya. Oke? Baiklah, kita langsung saja ke kegiatan kita yang pertama. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Nah, masih ingat kan dengan kakak? Nama kakak Awalia Yusufawati dari mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Nah, teman-teman semua, di sini Kak Awalia mau menjelaskan tentang kegiatan hari ini. Nah, kegiatan hari ini kita menggunting dan menempel bentuk ikan. Nah, teman-teman bisa lihat di lembar kerja atau di worksheet. Nah, itu ada di halaman 24, nih 24. Kemudian ada tema hewan dan kegiatannya itu menggunting dan menempel bentuk ikan dari berbagai media. Nah, teman-teman
di rumah jangan lupa ya, kalau sebelum mengerjakan kalian tulis nama dan hari serta tanggalnya. Nah teman-teman, sebelum kita mengerjakan tugas ini, teman-teman harus menyiapkan dulu seperti gunting, kemudian kertas origami. Nah, sebelumnya kita gambar dulu bentuk ikannya seperti ini, atau teman-teman bisa berkreasi sebagus teman-teman semua ya. Nah, udah seperti ini, nanti kalian gunting sesuai dengan gambar seperti ini ya teman-teman. Hati-hati ya. Nah teman-teman, hati-hati ya kalau pada saat mengguntingnya, karena gunting ini benda tajam. Jadi teman-teman semua minta bantuan sama orang tuanya ya, nah atau sama kakaknya. Nah jadi setelah digunting nih bentuknya seperti ini. Nah setelah itu kita tempel deh di sini. Kita tempel seperti ini. Sebentar ya teman, kita ambil lemnya dulu. Nah ini lemnya. Kita tempel ya teman-teman di sini. Nah jadi deh. Nah jangan lupa Pak teman-teman dikasih mata di sini. Kemudian nanti kalian bisa sekreasi kalian semua ya, bebas mau bikin bentuk ikan seperti apa aja. Nah selesai deh kegiatan pertama kita dari Kak Awalia. Nanti kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Masih ingat kan dengan kakak? Nama kakak Anissa Ramadinda dari UIN Raden Intan Lampung. Di sini kakak akan menjelaskan kegiatan kedua kita. Jadi teman-teman bisa buka lembar yang ini di halaman ketiga. Yang ini ya, yang ikan hidup di air. Jadi tugas teman-teman di sini ialah menulis kembali tulisan yang sudah ada di lembar ini. Ini kan ada kolom-kolom kosong, jadi diisi ya. Jangan lupa diberi nomor dan ditulis dengan rapi. Itu kegiatan kedua kita hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Desi ya. Oke teman-teman, nah tadi Kak Dinda sama Kak Walia sudah memberikan tuh tutorial tugas hari ini. Teman-teman di rumah tetap semangat ya untuk belajarnya ya. Nah kalau sudah tahu apa saja yang dikerjakan hari ini, terus kita sudah belajar, jangan lupa tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa dan kita harus menutupnya dengan berdoa juga. Jadi teman-teman kita sama-sama ya berdoa ya. Angkat kedua tanganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kalau sudah berdoa artinya kegiatan kita hari ini selesai deh teman-teman. Jangan lupa teman-teman harus tetap semangat belajar daringnya, karena kita sebentar lagi mau bagi lapor deh. Oke, sekian dulu ya dari Bu Desi ya. Desi akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.